Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dawis, kembali lagi dengan podcast Sahabat Dawis. Nah, hari ini nih tentunya teman-teman Sobat Dawis, ya alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa, inspiring, juga ini akan memberikan edukasi untuk Sobat Dawis semuanya di rumah ya. Jadi teman-teman Sobat Dawis jangan sampai di skip dulu ya. Tetap pantengin terus untuk podcast hari ini. Yang tentunya kita alhamdulillah ya, sudah hadir di sini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Junianto. Masya Allah Pak Ustadz ya. Boleh saya dulu dong Pak Ustadz ke Sobat Dawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Masya Allah nih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali Pak Ustadz ya. Ini mungkin kedua kalinya ya Pak Ustadz ya. Pertama kali di keberangkatan, betul ya Pak Ustadz. Nah gimana kabarnya Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah Mbak Rina, mudah-mudahan Mbak Rina juga sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak nyasar kan Pak Ustadz, aman aja? Alhamdulillah. Nyasar sedikit tadi. Nyasar sedikit ya. Iya, Masya Allah ya. Nyumput gitu ya. Nyumput gitu ya Pak Ustadz. Oke, Sobat Dawis ya, tentunya kita akan membahas informasi. Tentunya ini kita spesial hari ini tentunya ya di momen Isra Miraj ya teman-teman. Nah, kenapa? Nah, dengan Pak Ustadz Junirianto, beliau adalah akan menginformasikan atau mengedukasi, mendakwahkan juga ya peristiwa Isra Miraj. Bahkan alhamdulillah beliau nih memberikan experience atau pengalaman selama langsung di sana ya di Aqsa, Masya Allah Pak Ustadz ya, selama di Palestina ya. Nah, tanpa kita tunggu aja ya, langsung aja kita nantikan langsung informasi dengan Pak Ustadz Junirianto ya teman-teman semuanya. Oke, bismillah Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, ini mungkin Rina mau menginformasikan juga nih Pak Ustadz ya. Awal bertemu dengan dagu wisata itu kapan Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, awalnya itu tahun 2014 Mbak Rina. 2014 itu ya, waktu itu kelahiran anak saya yang kedua, dan qadarullah anak saya yang kedua itu meninggal gitu kan. Kemudian saya itu dengan kesedihan istri saya gitu kan, saya ingin membawa istri saya atau membahagiakan istri saya. Ya sedih ya, tinggalkan seorang anak. Kemudian saya waktu itu langsung mendaftar sama istri saya ke dagu wisata, itu 2014. Nah dari itu kan waktu itu masih ini ya, dagu wisata masih inilah ya. Iya, masih umrohnya belum pilot project ya, masih di sini kantornya. Iya betul, masih di sini. Saya ingat tadi pas ke sini, apa kantor dago yang dulu ya? Jadi saya itu waktu bareng sama Pak Kiai. Dan ada juga Ustadz Abah Joban. Iya Ustadz gitu. Abah Joban, betul. Itu kita ya berangkat bareng lah gitu ya. Nah pembimbingnya itu Pak Kiai. Pembimbingnya itu Pak Kiai. Dan waktu itu saya diamanahi waktu itu, seingat saya ya, waktu pertama kali itu ada umroh 1, umroh kedua, dan waktu itu Pak Kiai bilang di Masjid Apung Laut Merah, masih ingat saya. Iya. Kamu bisa nggak bimbing nanti bimbing umroh yang ketiga katanya. Umroh yang ketiga, iya. Oh gitu, insya Allah katanya. Di tahun yang sama 2014 juga. 2014 itu, maksudnya di bawah umroh yang ketiga. Ada kan umroh 1, umroh 2, umroh 3. Betul. Itu umroh ketiga. Nah waktu itu memang terus akhirnya pulang, dan tahun 2017 akhirnya membawa sama baru pertama kali membawa rombongan gitu istilahnya ya. Padahal memang udah ya pernah sebelumnya 2014 itu. Terus 2017 kan ada training ya. Iya, pelatihan lokakarya. Ya. Iya, betul. Lokakarya akhirnya 2017 diamanahi untuk membawa pertama kali 2 bus waktu itu. 2 bis, 2 keberangkatan. 2 bis, jadi 2 bus sekaligus. 2 bis, 1 pembimbing. 2 waktu itu. Dengan siapa? Dengan pertama kali dan Ustadz Ruslan waktu itu. Oh, dengan Ustadz Ruslan. Satu keberangkatan yang sama ya. Ustadz Ruslan beliau memang
mendampingi saya. Oke. Karena beliau juga waktu itu pas pertama kali juga, Betul. karena belum pernah ke sana, terus akhirnya kita berdua alhamdulillah lancar, kemudian ya ke sini terus berkesinambungan gitu Mbak Rina. Oh, Masya Alhamdulillah Allah. itu qadarullah ya. Emang ya alhamdulillah di Dago Wisata Alhamdulillah. sampai sekarang. Awal keberangkatannya 2014 itu full reguler Pak Ustadz? Seingat saya reguler ya, kalau nggak salah reguler ya. Reguler. Dulu masih bisa ke Laut Merah, ke laut Masjid Apung dulu. Iya, Tapi betul. sekarang udah nggak, Udah. udah nggak ada ke sana lagi. Betul. Oh, awal menjadi pembimbing Dago Wisata ya di tahun 2014. Ya itu untuk yang dampingi Pak Kiai lah, maksudnya istilahnya mendampingi, dan memang ya itu hanya beberapa orang saja gitu, nggak terus private gitu ya Pak Ustadz ya? Maksudnya nggak semuanya, karena kan orang ketiga itu memang rata-rata pada capek ya. Betul. Jadi nggak pada ikut semua, jadi ya yang seadanya saja waktu itu. Memang alhamdulillah dikasih kepercayaan, kemudian berangkat lagi dan sampai sekarang insya Allah. Masya Allah ya, alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Ya Pak Ustadz, mungkin ini dari awal membimbing ya, bisa menceritakanlah mungkin ke Sobat Dawis, ada pengalaman apa yang dirasakan ya Pak Ustadz ya, pada saat awal membimbing sampai saat ini, mungkin Pak Ustadz. Jadi gini ya, jadi tidak ada istilahnya kita kata bosan. Tidak ada kata bosan ya. Ketika kita mengunjungi Baitullah. Ya Masya Allah. Jadi perindu ya. Kerinduan semakin bertambah. Jadi kemarin teman baru pulang, Masya Allah, baru kemarin kok rasanya sudah rindu kembali. Kerinduan bagaimana bertemu, atau istilahnya kita ke sana misalnya ke Masjid Nabawi itu, Mbak Rina. Kita terasa dekat sekali dengan Rasulullah. Masya Allah. Ya. Apakah nanti kita di akhirat nanti sedekat itukah kita gitu kan? Saya merasa bahwa banyak dosa yang saya lakukan, pendosa saya, istilahnya, apakah layak itu berdampingan dengan Rasulullah ketika nanti di akhirat? Ketika masih dunia, alhamdulillah, mungkin kita merasa dekat ketika kita ke Raudhah gitu kan ya. Ketika kita di Raudhah, bagaimana kedekatan secara emosional gitu ya. Di Raudhah itu bagaimana kita merasa dekat sekali dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Kita merasa dekat sekali dan lewat depan makamnya. Dan itu akan timbul istilahnya rasa rindu yang amat berat gitu. Ketika kita, Masya Allah. Jadi sebenarnya kerinduan itu tidak bisa diungkapkan dengan rasa dan kata gitu kan. Betul. Bagaimana kerinduan kita, karena Rasulullah itu merindukan kita. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya, Mbak Rina ya, saya merindukan, istilahnya merindukan seseorang itu, merindukan seorang yang istilahnya sehingga sahabat itu sampai bertanya, wahai Rasul, siapa yang kau rindukan? Saya merindukan orang yang tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Masya Allah. Jadi kita itu belum tahu seperti apa gitu kan ya. Tapi amat sangat rindu ya Pak Ustadz. Mbak Rina udah pernah ke sana kan, ketika udah ke sana ada kerinduan-kerinduan lagi yang lebih dalam lagi ketika kita sudah pulang ke Indonesia, bahkan rasanya setengah jiwa itu ketinggalan di sana gitu kan. Iya nggak? Betul Pak Ustadz. Jadi kerinduan-kerinduan itu, ya Allah, Masya Allah, itu mungkin ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Benar nggak Mbak Rina ya? Betul. Iya. Bahkan sekejap dunia pada saat kita menginjakan kaki di Baitullah tuh Pak Ustadz langsung terfokusnya sama Allah, nggak mengingat siapa-siapa lagi ya Pak Ustadz ya. Betul nggak Pak Ustadz? Betul. Karena meninggalkan Indonesia tuh ya sudah meninggalkan seluruh hiruk pikuk apa yang ada, kerjaan kita semua kita tinggalkan sampai sana. Tapi kadang orang mampu meninggalkan apa yang ada di Indonesia, tapi kadang tidak mampu menanggalkan apa yang ada di dirinya. Ya Allah. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Iya, betul. Iya, karena orang ke sana itu ya benar itu adalah panggilan Allah. Kadang-kadang
Ya Allah, pernah nggak Mbak Rina ketika dipanggil oleh Allah misalnya, dipanggil ke Baitullah, ya Allah, Engkau memanggil aku ya Allah, gitu kan? Iya. Benar nih, Engkau memanggil aku ya Allah. Kadang kalau orang memahami benar-benar itu ya, benar-benar kalimat apa namanya, kalimat yang kita ucapkan biasanya kita kan labbaik Allahumma labbaik ya. Itu kalau kita benar memahami apa yang kita baca gitu. Ya Allah, Engkau memanggil aku ya Allah. Siapa aku ya Allah? Ngaji aja belum benar. Sholat aja masih kadang nggak khusyuk. Iya. Ya. Ngaji nggak khusyuk. Masih ada hasad dan iri kepada orang lain yang lebih enak atau lebih daripada kita masih ada iri, hasad dan dengki kepada mereka. Padahal semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah dan sudah ditakar setiap porsinya untuk setiap manusia itu ya. Jadi jangan khawatir. Di dalam surat Hud ayat 6 itu bahwa setiap yang melata di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang kita masih sedih, ya Allah, Engkau panggil aku ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku tidak akan menduakanmu dan syirik ya. Iya, kenapa kata syirik setelah labbaik Allah ya? Itu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Seluruh pujian hanya milik Allah. Allah. Ya, tapi kenapa manusia itu kadang suka dipuji? Benar nggak, Rina? Kadang-kadang kita ke sana kan ini ya, ingin dipuji ya. Betul. Update sosial media, bentar lagi mau berangkat ada. Deg-degan nih menghadapi hari Arafah. Gitu kan? Betul. Update status. Buat apa tujuannya? Wallahu alam. Iya. Ya kan? Wallahu alam kita ingin dipuji. Innal hamda. Kalau kita benar-benar memahami talbiyah apa yang kita baca, innal hamda, segala pujian hanya milik Allah. Wan ni'mata, segala kenikmatan hanya milik Allah. Kenikmatan kita di dunia, di harta kita, istri kita, anak-anak kita, anak soleh kita. Kenikmatan itu hanya milik Allah. Innal hamda wa ni'mata. Kenapa terus lagi? Lakawal mulk. Kerajaan semua milik Allah. Iya. Raja semua raja itu ya. Raja semua raja milik Allah. Raja dari segala raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wa ni'mata la syarika, kenapa dengan kesyirikan lagi? Kan banyak orang yang beribadah ke sana itu kadang masih ada kesyirikan-kesyirikan yang mereka bawa kan. Benar nggak, Marina? Jadi ketika ke sana itu ada yang kadang waktu itu di Jabal Rahmah banyak yang buang foto, ada yang nulis nama tanda gitu kan. Iya, Pak Ustadz itu ya. Terus buang foto gitu kan. Itu kesyirikan dia percaya mungkin bahwa Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang, atau di konon diceritakan bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah alam gitu kan. Benar di mananya Allah alam kebenarannya. Cuman bukan Jabal Rahmah itu kasih sayang itu dengan mengaplikasikan dengan membuang foto, itu suatu kesyirikan. Syirik. Iya. Banyak yang ambil kain kiswah, kan ada yang gunting, itu syirik. Jadi terlihatnya itu tidak ini ya Pak Ustadz, harusnya kita merawat malah ini kan ya ini ya Pak Ustadz ya. Jadi gitulah, memaknai ketika berangkat ke sana itu, Masya Allah Mbak Rina, itu kita benar-benar harus memaknai talbiyah apa yang kita baca. Jadi mustahil orang yang memaknai ketika dia bertalbiyah mulai menjatuhkan ihramnya, ketika dia menjatuhkan ihramnya baik itu di Qarnul Manazil atau di tempat mikot yang lainnya. Itu ketika dia mulai menjatuhkan dan dia mulai bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu mustahil dia tidak mencurahkan air mata. Mustahil. Kalau dia benar-benar ya. Tapi kadang-kadang ada juga, Ustaz kok nggak ada rasa ya? Gitu. Nah itu gimana Pak Ustaz? Sambil ini ya, ke materi utama, mungkin ini juga ada pertanyaan Pak Ustaz. Seringkali dari jemaah yang ingin berangkat umroh, kenapa ya? Ini kan makanya itu ada sebelum keberangkatan ada manasik ya Pak Ustaz. Membangun spirit
spirit kita mau ke Baitullahnya, Bang. Nah, tapi ada ya segelintir informasi atau pertanyaan dari Bang. Kenapa ya membuka hatinya itu belum ada ya, nggak kerasa gitu kan ya? Iya. Apa Pak Ustadz? Jadi mungkin ya, walau alam. Jadi ketika orang tidak ada rasa bahwa itu adalah suatu panggilan Allah ya, bahwa mungkin Mbak Rina atau mungkin dulu Mbak Rina sudah nikah belum? Belum. Maksudnya gini, saya kenapa tanya gini? Maksudnya gini Mbak Rina, ketika seseorang atau ayah Mbak Rina mengundang seseorang nanti ketika Mbak Rina mau nikah, atau Mbak Rina mengelis itu siapa aja yang mau diundang, itu salah, kira-kira ada salah nggak? Salah orang, salah nama? Kemungkinan besar nggak kan? Iya. Nah ini Allah yang mengundang, dicatat nama Mbak Rina, nama Fulan bin Fulan nanti akan datang atau umroh atau haji, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia lagi, bukan presiden lagi, bukan raja lagi, tapi raja dari segala maharaja, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita langsung. Nah, di situ ada keyakinan nggak itu bahwa itu adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau memang itu belum ada, benar nggak sih ya saya dipanggil oleh Allah? Bisa jadi ya Marina. Bisa jadi bahwa kenapa tidak ada rasa itu? Mungkin terlalu banyak dosa yang sudah diperbuat. Astagfirullah. Mungkin terlalu banyak dosa yang sudah, mungkin ya itu. Mungkin terlalu banyak dosa yang sudah kita berbuat kepada Allah. Tujuannya kenapa antum atau fulan itu dipanggil oleh Allah? Supaya engkau diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Masya Allah. Itu Mbak Ren. Masya Allah ya. Masya Allah sekali nih Pak Ustadz. Ini baru awal pertama kita ungkap tentang pengalaman membimbing ya Pak Ustadz ya. Ini lebih ke personality ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Nah, apalagi mungkin teman-teman semuanya ya gitu kan. Apalagi Masya Allah ini karena diundang menjadi tamu Allah itu tidak kita pikirkan harus ada uang dan sebagainya, Pak Ustadz ya. Betul. Itu adalah sebuah rezeki itu dari Allah tuh dari waktu. Bahkan bisa sewaktu-waktu kita diundang oleh Allah tanpa kita belum ada persiapan apapun ya, Pak Ustadz. Betul sekali. Jadi ketika kita memang dipanggil oleh Allah, maka Allah akan mampukan. Jadi Allah memanggil orang-orang yang terpanggil, bukan memanggil orang-orang yang mampu. Kalau memanggil orang-orang mampu mungkin banyak yang berangkat ya. Betul. Berangkat haji dan umroh pasti banyak. Iya. Tapi kalau dia belum terpanggil, mau sampai kapanpun dia dan tidak ada usaha, bahkan umroh atau haji itu adalah suatu kewajiban apabila dia mampu. Tapi kalau dia mampu, dia mengabaikan, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Insya Allah ya. Wah, udah tertusuk kolbun juga nih sama Pak Ustadz Juni ya mengenai pengalaman berumrohnya nih. Nah, tentunya ini teman-teman semuanya kita akan melanjutkan juga Pak Ustadz ya ke materi inti pertama nih, yang dimana kita akan mengungkap kisah Isra Miraj ya, kisahnya Rasul tentang Isra Miraj. Mungkin ini bisa diceritakan juga Pak Ustadz seperti apa ini? Ya. Sebenarnya gini Mbak Rina, diawali Isra ini ya, ketika Rasulullah ditinggal. Mungkin kita sudah tahu ya, sama-sama tahu bahwa ditinggal oleh dua orang yang dicintainya. Diawali ya. Iya. Itu sekitar kurang lebih 10 tahun setelah kenabian Rasulullah SAW. Itu beliau ditinggal oleh terkasih, orang yang dicintainya. Betul, istri tercinta. Yang mendampinginya selama 25 tahun. Masya Allah. Mendampingi beliau pada saat Nabi terus Rasulnya maksudnya. Masya Allah. Itu betapa sakitnya Rasulullah waktu itu ya. Sakit hati. Yang sebenarnya dua orang ini adalah orang yang dicintai dan sekaligus menjadi tameng. Tameng dan melindungi ya. Tameng itu sebagai pelindungnya. Yang satu lagi adalah pamannya. Pamannya Abu Thalib. Masya Allah, itu ketika keduanya meninggal di tahun yang sama, maka ulama sepakat bahwa tahun itu adalah sebagai tahun kesedihan atau Amul Azni. Iya, betul. Amul Azni. Jadi tahun kesedihan. Dengan kesedihan itu yang dulunya ini Mbak Rina ya.
Yang dulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah itu ada yang melindunginya, yaitu Abu Thalib. Betul. Di luar melindungi dari cacian bahkan secara fisik, ya. Mungkin cacian itu menyakiti hatinya Rasulullah dan kemudian sampai ke fisiknya Rasulullah. Dan ketika sampai rumah, nah, ketika sampai rumah gini Mbak Rina, istri yang soleh, cirinya istri yang soleh itu sejuk dipandang. Masya Allah. Ketika sampai rumah, sejuk dipandang. Tapi apa? Sayyidah Khadijah memberikan ketenangan, support lah ya, kedamaian, ketentraman, semuanya di rumah jadi damai ketika ketemu dengan Sayyidah Khadijah. Bagaimana ketenangan itu hadir ketika seorang istri yang soleha memberikan support ketika suaminya, istilahnya kalau sekarang ya, mungkin suami sekarang kerja, cari nafkah, itu juga jihad di jalan Allah yang cari nafkah. Ketika pulang, istri cemberut gimana rasanya? Ya, ini sebagai nanti gambaran ya. Bagaimana suami ketika pulang jangan langsung ditanya, di mana gitu kan? Di mana wae jam sakit jangan balik-balik wae gitu kan. Mungkin dari kata-kata juga ya Bu. Iya, betul. Itu. Jadi memberikan ketenangan di mana wae atau suami pulang jangan ditanya, udah. Ketika Rasulullah bagaimana pulang ketika dari Gua Hiro, minta diselimuti. Khadijah tidak bertanya dari mana itu, enggak. Rasulullah minta selimuti. Minta diselimuti. Ambil di sana. Jadi selimutin aku. Enggak bertanya dari mana, malam-malam baru pulang atau sampai pagi baru pulang. Padahal istilahnya dia bekalnya habis, padahal ban motornya bocor, dia dituntun dari Padalarang sampai Bandung. Ya kan? Apa istrinya nggak tahu itu. Ngapain pulang sampai pagi gitu, padahal ada musibah dari dirinya. Itulah Rasulullah ketika pulang ke rumah, ada yang mendamaikan, ada yang menenteramkan istilahnya beliau gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu di luar sudah dilindungi sama Abu Thalib, ya itu selama berdakwah Rasulullah. Kesedihan ketika mereka pergi meninggalkan Rasulullah, itu dipanggil oleh Allah, maka kesedihan itu amat sangat dalam. Jadi Rasulullah waktu itu di luar sudah tidak ada yang melindungi, sampai rumah pun tidak ada istri yang dicintainya, jadi sedih. Nah, tahun kesedihan ini. Tahun kesedihan, amul hazni. Jadi kemudian Rasulullah melihat celah. Waktu itu Rasulullah ingin hijrah ke Taif. Taif, betul. Bersama anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Jadi berharap bahwa Rasulullah ketika sampai di Taif. Itu penduduk suku namanya Bani Thaqif kalau nggak salah, itu berharap menerima dengan baik dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa harapan itu? Harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu kan? Rasulullah bagaimana dilempari batu, bahkan lempari cacian, mungkin yang kata-kata kotor yang mungkin membuat dia sakit hati atau apa, mungkin tidak apa-apalah, gitu kan ya. Akhirnya bukan apa namanya istilahnya cacian yang didapatkan saja atau lemparan cacian yang didapatkan, tapi lemparan batu yang beliau dapatkan, sehingga Rasulullah terluka. Dan Zaid bin Harithah itu juga ikut terluka karena melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ. Dan Rasulullah pergi ke mundur atau istilahnya berpaling. Ya, mengarah ke atau istirahat ya. Istilah istirahat. Rabi Derbun, kebun anggur milik milik siapa namanya? Bentar, agak lupa nih. Iya, beliau miliknya Utbah bin. Iya, Utbah bin. Iya, betul. Itu ada dua, kemudian dua anak itu yang mungkin dulunya kaya ya, mungkin di situ Utbah bin Rabi'ah, baru ingat Utbah bin Rabi'ah,
Utbah bin Rabi'ah, itu 2 Saidah bin Rabi'ah, kemudian Rasulullah beristirahat di situ. Yeah. Dan ketika istirahat di situ, Mbak Rina, ketika istirahat di situ, datanglah utusan malaikat malaikat gunung yang disampaikan oleh Jibril. Jibril menyampaikan bahwa wahai malaikat bukit yang ada di Taif, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah maka segera laksanakan. Jadi itu pada peristiwa dengan luka-luka ya, betul, Ustaz? Betul. Kalau secara ini manusia mau, ya Allah mau ini, iya kan? ya Allah gitu kan ya, udah langsung ini. Tapi Masya Allah ya Rasul tidak seperti itu ya, Pak Ustaz ya. Iya, jadi itulah kelembutan Rasulullah SAW, hatinya Masya Allah menjadi tauladan kita ya. Jadi Rasulullah ketika itu ditatangi oleh malaikat penjaga gunung, Jabal. Wahai Rasulullah Muhammad SAW, apapun yang engkau perintahkan maka aku akan laksanakan. Tapi apa kata Rasulullah? Seandainya kata malaikat, seandainya engkau memerintahkan kepadaku untuk menimpakan gunung ini kepada penduduk Taif yang telah menyakitimu, maka aku akan laksanakan itu segera. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan. Lah, kata Rasulullah, jangan. Kata Rasulullah, Masya Allah, betapa lembutnya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Kata Rasulullah, jangan kau timpakan. Mungkin ini adalah kaum yang belum tahu atau belum mengerti, kata Rasulullah. Dan doanya Rasulullah ketika setelah itu Rasulullah mendoakan penduduk Taif ya, mudah-mudahan nanti anak keturunan dari penduduk Taif ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sampai saat ini dan sampai detik ini kayaknya penduduk Taif hampir 100% muslim sepertinya. Insyaallah. Jadi doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, itu Mbak Rina. Iya. Dan itu ada doanya Mbak Rina. Itu ketika Rasulullah ketika setelah mendoakan itu penduduk Taif, doanya tuh gini. Saking sedihnya. Saya membaca doa ini kadang Masya Allah ya. Rasulullah berdoa ini, ya Allah, kepadamu saya mengadukan kelemahan saya, kata Rasulullah. Kurangnya daya dan rendahnya harga diri saya di hadapan manusia. Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, kata Allah. Kata Rasulullah. Tuhan orang-orang yang lemah. Dan Tuhan saya, kepada siapa engkau serahkan saya? Kepada orang yang jauh yang akan memandang saya dengan hina, kata Rasulullah, atau kepada musuh yang akan menyakiti saya. Selama engkau tidak marah kepada aku ya Allah, padaku ya Allah, maka saya tidak peduli. Rasulullah itu selama Allah tidak marah kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak peduli. Jadi Masya Allah Rasulullah SAW. Jadi selama engkau tidak marah, maka aku tidak peduli. Asal engkau berkenan kepada dan ridho kepada aku ya Allah. Makanya Masya Allah itu doanya Rasulullah, ya Allah, sedih itu. Sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, istri dari Sayyidah Khadijah dan Abu Talib. Kemudian ke Taif dilempari batu, dilempari cacian mungkin yang menyakiti hati bahkan fisiknya. Sehingga Rasulullah sedih dan mengungkapkan dari kesedihan doanya itu menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Saking lembutnya Rasulullah ya. Beliau itu tidak akan istilahnya kalau Sunda nama ya awas gitu kan ya. Tapi mendoakan ya Pak Ustadz ya. Mendoakan apa yang menjadi cacian atau timpaan dari masyarakat yang menghina gitu kan. Beliau ini mendoakan ya. Sehingga alhamdulillah ya sampai saat ini kita terasa ya bukti bahwa dakwahnya beliau ya. Masya Allah ya Pak Ustadz. Dakwahnya beliau Masya Allah Rasulullah SAW sampai terasa saat ini. Kita tidak tahu fisiknya seperti apa dan sebagainya, tapi kita ingin mengikuti sebagai pengikutnya beliau Masya Allah ya.
Ya itu ketika pulang itu. Dari itu ya di kebun anggur udah ceritakan mungkin banyak sejarahnya bahwa di kebun anggur itu ada namanya adas yang ketika Rasulullah Membaca bismillah. baca bismillah, adas merasa ini asing gitu ya. Kenapa biasanya langsung makan gitu tanpa doa? Gitu, Ini Masya Allah, kan Masya Allah ya Rasul rahmatan lil alamin, segala macam apapun didoakan terlebih dahulu. Mungkin itu ya yang dirasakan. Iya. Nah itu setelah itu pulang, yaitu cerita adas ya sampai ini ya Rasulullah kecapean terus bersandar di batu dan batunya itu sampai saking tidak maunya menyakiti Rasulullah, batu itu ketika disandarkan oleh Rasulullah maka batu itu lembut melunak seperti busa. Masya Allah. Dan membentuk sikunya Rasulullah. Di situ ada masjid namanya Masjid Kuk. Nah, di Taif itu. Masjid Kuk. Masjid Kuk. Oh, itu ada lengkungan dari tangannya Rasulullah. Iya, gitu. Ya ada batu yang pernah disandari oleh Rasulullah SAW. Tapi mungkin sudah dipindahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi masjidnya masih ada. Masih ada. Ya masih kecil itu masjidnya gitu. Gitu. Masya Allah ya. Masjid Kuk namanya. Ya teman-teman ya itu ya. Ya nanti kalau teman-teman ke Taif, insya Allah pasti dibawa ke sana. Ya, gitu walaupun cuma lewat di pinggir jalan. Masya Allah ya teman-teman. Jadi kalau Taif kan sekarang tuh menjadi destinasi ya pariwisata. Teman-teman bukan hanya ke Taif itu ke bukit di atas gitu kan sambil naik kereta gantung kayak Bolkar. Tapi di sana tuh banyak kisah sejarah atau sirah nabawinya Rasulullah SAW yang kita harus ketahui ya Pak Ustadz ya. Sejarah atau ikhtiarnya dakwahnya Rasul sampai terasa saat ini ya Pak Ustadz. Betul. Masya Allah ya. Ada Abdullah bin Abbas juga di sana. Betul. Jadi ketika pulang itu bukannya sedih atau apa, Rasulullah itu kalau sampai Mekah itu awalnya masuk dari Babun Nabi. Itu ada pintu Nabi. Babun Nabi. Iya, itu kalau kita keluar dari Marwah itu kita keluar kan, itu ada istana raja ya. Sebelah sana ada tiang listrik yang besar, kemudian ada toilet yang besar. Konon itu adalah rumahnya Abu Jahal, wallahu alam ya, yang dijadikan toilet. Nah, iya betul. Pernah terdengar Pak Ustadz itu kok dijadikan toilet ya Pak Ustadz? Wallahu alam ya. Itu dijadikan toilet rumahnya Abu Jahal. Dan sebelah sananya kan ada lagi itu yang kuning itu adalah tempat lahirnya Rasulullah, Maulid Rasulullah. Jadi babun Nabi itu masuk dari situ, Rasulullah masuk itu. Rasulullah tinggal di rumahnya Sayyidah Maimunah, kalau salah. Nah, ketika di situ sedih ya, kesedihannya sampai itu. Kemudian, itulah awal perjalanan ya tadi. Jadi awalnya itu seperti itu ya. Awal mulanya diawali dengan meninggalnya orang yang terkasih, kemudian pamannya Abu Thalib, dan kemudian ke Taif dan dilempari cacian dan makian dan bahkan dilempari batu sehingga bukan hanya hati tapi fisik pun tersakiti Rasulullah. Betapa beratnya Rasulullah, bayangkan Farina. Dulu berjalan dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 100 kilo. Kurang 100 kilo. 100 kilo. Masya Allah. Itu jalan kaki. Ya teman-teman bisa lihat ya itu ya. Kalau kita ke Taif kita pakai bis gitu ya Pak tadi ya. Betul. Ini jalan kaki 100 kilo. Bayangin ya Masya Allah ya. 100 kilo. Sudah berharap bahwa diterima di Taif, tapi ternyata disakiti. Betapa sakitnya Rasulullah waktu itu. Betapa sedihnya Rasulullah waktu saat itu. Kemudian pulang jalan kaki juga. Bayangin. Kita naik bis enak di AC ya. Hanya dari luar, tapi kita masih males-malesan gitu, girohnya kurang, semangatnya kurang gitu kan. Betul. Padahal ya nggak ada apa-apanya dengan perjuangan. Masya Allah, jauh sekali. Gimana? Udah gitu kita mau minta surga lagi. Surganya Firdaus lagi. Astagfirullahaladzim. Kadang penawaran manusia lebih tinggi dibandingkan dengan ikhtiar, Ustaz. Astagfirullah. Masya Allah. Nah, ketika itu Rasulullah mungkin ya mau ya istirahat ya, kemudian singkat ceritanya Rasulullah itu ketika tidur kemudian diangkat oleh malaikat Jibril dan Mikail dan dibukalah hatinya. Dibuka hatinya ya. Rasulullah itu dibuka hatinya kurang lebih 2 kali kalau nggak salah ya. Pertama itu kurang lebih umur 4 tahun ya. Betul. Di Taif juga itu.
Di Taif juga itu, ketika disusui dengan Halimah. Iya. Nah, ketika itu dibelah dadanya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian Rasulullah itu dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu, dan di sekelilingnya diberkahi. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan yang kubah emas itu aja. Bukan kubah emas yang kuning itu aja. Bukan. Betul, buta ya? Bukan. Terus bukan juga yang kubahnya yang abu ya. Yang seberangnya itu seberangnya, ya? Itu iya. bukan juga itu. Bukan itu juga, Pak Ustaz? Bukan itu. Jadi maksudnya Masjidil Aqsa itu adalah itu komplek semuanya. Jadi Masjidil Aqsa itu ya bukan, orang kan mengira bahwa Masjidil Aqsa itu adalah yang kubah emas. Iya, betul. Yang menjadi ikoniknya gitu ya Pak Ustaz ya. Masjidil Aqsa itu adalah kubah yang warna kubahnya yang abu atau yang abu ya. Bukan itu, maksudnya bukan itu, tapi semuanya. Semuanya komplek. Komplek Masjidil Aqsa itu komplek. Jadi yang nggak ada masjid itu komplek juga. Jadi itu komplek. Jadi kurang lebih luasnya itu 14.000 meter persegi kurang lebih ya, kalau tidak salah saya pernah baca 14.000 meter persegi. Iya, kurang lebih, hampir 1 hektar lebih lah, kan 1 hektar itu 10.000 ya, iya, kurang betul. lebih itu luas sekali. Mungkin lebih mungkin ya. Walau alam kayaknya lebih kayaknya. Mungkin berapa 14 hektar atau Allah alam ya. Yang saya baca itu luas sekali gitu. Berapa kali berapa gitu ya. Yang saya baca itu 14.000 sekian gitu. 14.000. Jadi itu kelilingnya di Masjidil Aqsa. Itu semuanya di situ. Maka yang sholat di situ, inilah Mbak Rina, ketika kata Rasulullah itu dalam hadis, datangilah 3 masjid. Betul. Ya, masjid-masjid yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, masjidku kata Rasulullah Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi seorang Muslim itu banyak kan orang yang beruang, orang kaya lah gitu maksudnya. Dikasih rezeki yang berlebih. Betul. Tapi ada yang ke Eropa, ada yang kemana, padahal dia Muslim, padahal ketenangan, dia kepuasan bisa dapatkan di negeri-negeri itu. Tapi ketenangan tidak akan dia dapatkan di negeri selain negerinya Rasulullah SAW. Masya Allah. Gitu. Iya, betul. Jadi ketika ke sana, itu Rasulullah itu ya diperjalankan ya. Itu diperjalankannya itu bukan ruhnya saja, tapi dengan jasadnya juga. Kan subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya. Iya, betul. Hambanya berarti sama ruh sama jasadnya dengan buruk. Buruk itu lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada kuda. Oh gitu. Iya. Dan warnanya putih dan bersayap. Kecepatannya sejauh mata memandang. Jadi ketika memandang langit, kakinya sudah sampai sana duluan. Gitu. Masya Allah. Makanya ketika Abu Jahal diceritakan dengan itu, Isra Mi'raj itu gak akan percaya. Gitu. Ketika kan Rasulullah sampai ya, Rasulullah itu melihat perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bagaimana melihat mungkin kafilah-kafilah itu Rasulullah bisa melihat kafilah dari dari kaum Quraisy ke perjalanan ke Palestina itu bisa melihat. Kemudian Rasulullah di situ sholat. Nah di situ ada Rasulullah kan pakai buruk nih Mbak Rina ya. Betul. Dan semua Nabi dan Rasul itu mengikatkan hewan tunggangannya rata-rata hampir di pohonan. Bukan, di samping Masjid Aqsa itu, Masjid Kibli namanya. Kan Qubatus Sohro sebelah atas ya. Itu 100 meter, kurang lebih 100 meter dari Qubatus Sohro itu yang warna emas itu. Itu ada Masjid Kibli. Itu sebelah kanannya itu
ada besi untuk agak ke bawah itu di pagar ya, di pagar itu ke bawah itu ada besi yang untuk mengikat bulatan besi itu, ada yang mengikat konon Rasulullah mengikat buruknya itu di situ. Masih ada Pak Ustadz? Masih ada. Oh, Masya Allah. Jadi Islam tuh ada cerita tuh, ada benar-benar ada realitanya ada gitu. Oh, jadi ya itu tuh masih ada tempat buat nyimpen buruknya itu ya, talinya gitu ya. Masih ada. Besinya masih ada. Masih ada. Dekat Masjid Kibli itu ya Pak? Iya, jadi Masjid Kibli sebelah kanannya. Nah, di buruknya apa namanya, di besi yang itu sebelah sana lagi tembok ratapan. Oh, yang itu ya, yang sering orang Yahudi. Iya, betul. Yahudi itu Bu yang ngangguk-ngangguk kepalanya, berdoa kepala itu di situ. Oh, gitu. Pak Ustadz, ini yang saya tanyakan juga ya Pak Ustadz ya. Sebetulnya blok ini untuk Masjidil Aqsa sampai ada blok yang dekat ratapan itu bersebelahan atau gimana Pak Ustadz? Bersebelahan. Cuman Allah. Masjid Aqsa, Masjid Qubatus Sohro, Masjid Dome of Rock ya. Iya, Dome of Rock. Itu ke Masjid Kibli, ke sana itu ada dijaga ketat itu. Mana banyak tentara juga. Itu ke bawah itu ada lagi, ke sana itu deket tembok ratapan, bawahnya itu tembok ratapan. Jadi deket. Bukan kilometer-kilometer, beda blok aja. Gitu. Dan sebetulnya itu di Aqsa itu ada berapa masjid sih Pak Ustadz? Tadi kan ada Masjid Kibli, terus Baitul Maqdis juga, terus depannya juga itu gimana? Sebenarnya gini, Baitul Maqdis itu sebutan sebelum Masjidil Aqsa, sama aja gitu Baitul Maqdis. Oke. Jadi Masjidil Aqsa itu ya semuanya. Jadi di situ ada masjid itu ada dua. Maksudnya yang besar ya. Betul. Yang besarnya itu yang kita lihat itu, yang saya perhatikan itu ya tadi Kubah Emas masjid itu, kemudian Masjid Kibli. Itu yang saya masuki, yang masjid yang, tapi kalau saya pikir saya keliling itu entah saya tidak melihat atau apa ya, alam ya, ada masjid kecil atau saya pikir nggak ada gitu ya. Tapi alam sebelah mana kalau ada gitu. Yang besarnya yang saya lihat itu adalah Masjid Kibli dan Masjid Dome of Rock itu yang Kubah Emas itu. Betul. Saya sholat di dua masjid itu. Dan ini hadis qudsi ya, hadis qudsi bahwa doanya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman selesai membangun atau merenovasi Masjid Aqsa itu, Nabi Sulaiman berdoa bahwa, ya Allah, 3 doanya Nabi Sulaiman. Ya Allah, sebelum perkara ya, ada perkara ketika saya memutuskan suatu perkara, maka sebelum engkau putuskan, maka engkau sudah ridho duluan. Jadi Nabi Sulaiman sudah memutuskan suatu perkara, maka Allah sudah ridho. Kedua, ya Allah, jangan engkau berikan kekayaan seperti saya, baik sebelum saya atau sesudah saya. Dan sampai sekarang pun nggak ada yang kekayaannya sama Nabi Sulaiman. Kayak Nabi Sulaiman. Masya Allah ya, mengalir. Nah, Nabi Sulaiman mah nyuruh jin aja, suruh bangun aja langsung ini kan. Sampai jin ini aja nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal. Yang memberitahu siapa? Rayap dengan tongkatnya, dan Nabi Sulaiman tersungkur, jatuh. Itu karena saking takutnya jin pada Nabi Sulaiman. Yang ketiga, ya Allah, barang siapapun seorang yang sholat di masjid ini, maka ampunilah seluruh dosa-dosanya. Oh, Masya Allah. Itu ya. Masya Allah, ya Allah. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat kalau misalnya mau yang pengen ke Masjid Aqsa, ya istilah ini aja lah, bisa ke dagu wisata. Segera daftar ya. Itu Masya Allah, itu perjalanan yang sangat-sangat berkesan sekali buat saya. Ya, karena apa? Karena Masya Allah itu di situ ya, dengan doanya Nabi Sulaiman aja, mungkin saya salah satu seorang yang diampuni oleh Allah semua dosa-dosa saya, gitu kan. Walau alam. Iya, walau alam. Ya. Jadi perjalanan di situ Rasulullah itu berpijak. Mungkin ada video yang pernah saya share itu. Itu ada namanya tuh di Qubatus Sohro itu, Rasulullah konon itu berpijak, atau setelah Rasulullah menyolatkan, setelah Rasulullah salat bersama 124.000 nabi dan 313 rasul,
Kemudian Rasulullah keluar dan dibawakan oleh malaikat Jibril itu ada 2 pilihan. Yang satu itu susu, yang satu khamar. Tapi Rasulullah memilih susu. Rasulullah. Kata Jibril, ya sesuai dengan fitrahnya. Manusia kan suka susu. Akhirnya Rasulullah minum, kemudian Rasulullah berpijak ke, diyakini ya, sejarah mungkin itu dari batu yang ada di bawah rubah emas. Gitu. Kita akan nantikan ya Pak Ustadz ya, ini ada cuplikannya ya, videonya ya, Iya, supaya teman-teman semua bisa menyimak nih pada saat keberangkatan kemarin ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini Masya Allah, ini untuk Pak Ustadz, penuntut ya Pak Ustadz ya, biar nanti teman-teman semuanya bisa mengilustrasikan untuk videonya. Oke. Sakada Pak Ustadz videonya. Ya. Ya, ini adalah batu yang dipijaknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya Pak Ustadz ya? Iya, di dalamnya. Ya, ini dalam sejarah batu. Ini nih. Ini batu. Ini peristiwa sejarah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Oh, Masya Allah. Yang tadi di konon diceritakan bahwa, nah ini di dalam ini ada alam ya, apakah benar itu wangi sekali. Wangi sekali ya, Pak Wangi Ustadz. sekali. Dan wanginya itu mungkin tidak ada di dunia ini mungkin ya. Ini lubang apa Pak Ustadz? Bisa diceritakan buat sahabat Ya, juga? konon apakah benar ini ada janggutnya Rasulullah yang jatuh di situ, apakah benar? Wallahu alam. Wallahu alam ya? Iya. Tapi memang wangi sekali. Wangi sekali. Wanginya seperti apa nih Pak Ustadz? Wanginya itu ke tangan saya ketika ada batu di dalamnya itu saya gini-giniin. Iya. Saya cium gitu, wangi gitu. Masya Allah. Wangi. Saya juga itu nggak tahu, tiba-tiba saya pengen ke situ aja, kan sepi banget ini. Itu di awal Januari ya Pak Ustadz ya? Iya. 2024 Pas ya? lagi perang kemarin. Masya Allah. Tapi kondisi di sana seperti apa Pak Ustadz? Pas lagi perang di pojok-pojok masjid itu udah tentara semua itu. Masya Allah. Di sudut ketika mau masuk tuh di bawahnya Nah ini di bawahnya ini ya? Di bawahnya nih, konon wallahu alam ya, itu katanya batunya ingin ikut ke langit tapi. Betul, ya. betul. Dia ngangkat sedikit, memang ini saya juga sholat di dalamnya. Ini hanya beberapa orang bisa sholatnya juga ya Pak Ustadz? Iya. Tuh lihat yang di sana cuma yang tua-tua aja tuh. Sepi sekali. Bisa disaksikan bahwa di sana itu yang kaum penduduk asli Palestina itu yang muda-muda nggak ada tuh, banyaknya yang itu. Yang pakai kursi roda, pakai kursi yang sudah tua, udah sepuh-sepuh. Yang udah sepuh. Tuh banyak yang sepuh-sepuh tuh. Semua jajaran di depan pakai kursi. Justru pemudanya mungkin tidak bisa ya Pak Ustadz? Tidak bisa. Bahkan saya tuh pas mau masuk itu ada bapak-bapak yang udah pakai selang oksigen. Masya Allah. Itu silahkan masuk. Oh gitu, itu ketentuannya Pak Ustadz bisa masuk. Iya, itulah mungkin aturannya mereka ya, kaum Yahudi, Israel, laknatullah itu. Masya Allah ya. Makanya kita itu sering doa, ya Allah, mansur ikhwanana muslimin fi Palestina, Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Palestina. Kita doakan walaupun kita tidak ada istilahnya belum bisa mensupport secara materi juga kita ini ya kita doakan saudara-saudara kita di dalam sholat kita gitu. Iya betul Pak Ustadz, kebanyakan ya yang udah sepuh ya, orang tua ya. Orang tua. Itu penduduk pribumi di sana ya Pak Ustadz? Tapi kebanyakan itu yang sudah sepuh. Tidak ada yang pemuda-pemuda karena tidak boleh juga. Betul. Okay. Saya tidak menemukan, mungkin ada anak kecil, bahkan di sini orang asli pun itu walaupun dia susah tidak meminta-minta. Dan waktu itu ada anak kecil juga minta, dimarahin dipukul sama orang tuanya. Oh iya? Iya. Karena mereka menjaga itu. Bahkan kita sebenarnya
sebenarnya waktu itu memang saya ngasih ya, cuman ya itulah ketika kita memberikan sesuatu pada seseorang yang sebenarnya dia butuh tapi tidak meminta, itu yang bagus. Betul, itu yang bagus ya. Iya, itu yang bagus. Tapi masalahnya kita susah nyari orang benar-benar yang kayak gitu. Kita doakan lah Pak Ustadz, ya, doakan. Iya, karena di Indonesia kan gitu. Istilahnya kan kadang kita gini kan, kalau di lampu merah aja ya. Wis mah temerek ngomel deh gitu. Kitanya ngomel gitu kan kadang-kadang. Kadang saya bilang, udah kalau nggak ngasih udah nggak usah ngomel gitu. Udah doakan saja gitu kan. Kalau misalnya kalau mau ngasih kasih saja, nggak usah banyak. Udah nggak ngasih ngomel lagi. Sehat gitu, minta-minta gitu. Udah nggak usah bilang, udah biarin aja. Pak Ustadz, jadi ini untuk ilustrasi video yang selama di sana ya Pak Ustadz ya? Betul. Ini di masjid ini Kubah Mas yang disebut Mas, ya? yang di atasnya Kubah Mas ya. Iya betul. Ini hampir rata-rata semuanya pada orang tua semua yang sholat atau beribadah di masjid. Nah ini yang di bawahnya masjid dari batu tersebut, gitu. Ya ini apa di bawah dari itu tuh ada ini ya buat. Betul. Iya. Ya bisa dipakai untuk sholat. Di bawahnya batu tadi. Betul. Itu kayak yang mau ngangkat gitu. Iya. Batu yang mau ngangkat ya, ikut ke Sidratul Muntaha gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin ada bebatuan yang tidak keangkat juga ke Sidratul Muntaha, ada ini juga Pak Ustadz? Atau misalkan ada sampai di atasnya gitu, ada nggak? Enggak, ini enggak cuma batu ini aja, batu ya pijakan. Pijakan. Ya, sejarahnya itu adalah batu pijakan sebelum ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Jadi perjalanan dari yang tadi ya yang saya ceritakan bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah banyak menemukannya, melihat, bahkan tadi ya cerita bahwa Rasulullah mencium bau wangi ya, mencium bau wangi yaitu seorang masitoh atau penyisir. Masitoh itu bukan nama tapi masitoh itu penyisir ya, penyisirnya putri rambut Firaun. Jadi dulu tuh ada salon lah gitu. Jadi sekarang tuh anak raja salonnya apa di mana gitu. Kalau dulu aja tukang sisirnya. Ketika lagi menyisir, Masitoh itu diceritakan penyisir penyisir putri Firaun itu jatuh sisirnya dan ngambil Bismillah. Lalu kata putrinya apakah itu ayahku, kata itu bapakku, kata putri Firaun itu. Bukan, itu adalah Robku dan Rob bapakmu. Masya Allah. Apakah yang kau katakan itu benar? Iya. Nanti akan saya sampaikan ke bapakku, kata itu putri Firaun tuh. Nah di situ kan ini juga ya disampaikan kepada bapaknya dan Masitoh itu dihukum. Iya. Karena ini ternyata pengikutnya Nabi Musa. Ini si Masitoh itu mengaku bahwa bertanya, apakah yang dikatakan putriku benar bahwa kamu punya Rob selain aku, kata Firaun. Iya, Robku adalah Rob saya dan Rob kamu juga. Maka jadi Allah Rabbul Alamin. Iya. Itu Nabi Firaun itu kan istilahnya orang yang paling zolim sahabat ini kan. Iya. Yang berkuasa yang berkuasa dan mengaku Tuhan. Iya betul. Mungkin kalau kali ini mungkin nggak ada yang berani mengaku Tuhan ya. Paling beraninya mengaku Nabi paling ya. Yang saat ini di Indonesia ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku malaikat gitu kan. Tapi belum ada yang mengaku Tuhan kayaknya. Hanya Firaun yang mengaku Tuhan. Dan ketika di Mesir juga kita bisa melihat Ramses II yang dikonon dia adalah Firaun kan. Betul. Jadi mengaku Tuhan. Dia mengaku Rabbukumul A'la kan, dia mengaku Tuhan. Terus Masitoh itu enggak, Tuhan saya adalah Tuhan saya dan Tuhan kamu. Maka Masitoh itu dihukum, diceburkan ke panci panas. Ceritanya itu entah dibakar atau dimasak, wallahu alam. Dan Masitoh berpesan bahwa kalau setelah itu maka kumpulkan tulang-tulangku dan anak-anakku, kemudian dikuburkan. Jadi di kuburannya itu mengeluarkan bau wangi ketika Rasulullah melewati kuburannya Masitoh tersebut. Wangi. Tapi walau alam di belah mananya kuburannya Masitoh Firaun itu entah yang penyisirnya putri Firaun itu entah di mana. Tapi yang jelas dengan keimanannya maka anak-anaknya itu semua terjebur. Dimasak atau apa, dibakar atau walau alam, dan terakhir itu dengan bayinya. Maka
kenapa sengaja Firaun memasukkan anak-anaknya dulu supaya goyah lah imannya Masitoh itu. Iya. Ternyata apa? Pas ketika mau nggak jadi, maka si bayi ini langsung ngomong. Bayinya ngomong. Masuklah wahai ibu. Masuklah ke dalam Panci panas itu. panci panas itu. Maka Bismillah masuklah. Itulah keimanan seorang Masitoh. Makanya harum ketika Rasulullah Mi'raj. Kemudian, Masya Allah. iya itu ceritanya Masya Allah itu. Jadi banyak kejadian ini. Rasul juga karena keimanannya Masitoh ini ya, Iya. terasa gitu kan Iya. bukti bahwa beliau itu adalah penghuni surga ya. Pak? Iya, Masya penghuni Allah. surga sampai wangi itu. Sampai wangi gitu kan. Wanginya itu tercium oleh Rasulullah. Masya Allah. Ketika Isra itu Iya. dari Masjidil Haram gitu Ke Masjidil melewati kuburannya Masitoh itu. Masya Allah. Nah, itulah Masya Allah. Iya. Itu banyak sekali itu ya ketika sampai Masjidil Aqsa mengimami Iya. para nabi 124.000 nabi kemudian 313 rasul Iya. kemudian naik ke atas ke langit. Iya. Dan di langit pertama ketemu siapa itu Rasulullah? Ketemu dengan Nabi Adam. Ada Malaysia. Adam alaihissalam kemudian diketoklah pintu pertama itu kemudian masuklah malaikat Jibril dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW kemudian Rasulullah melihat ketika itu Nabi Adam alaihissalam melihat ke kanan dengan senyum tertawa ketika melihat ke kiri menangis karena sedih gitu. Tanyalah Rasulullah kenapa Ya, itu kenapa bersedih? Ya, karena yang kalau melihat ke kanan tuh melihat keturunannya atau umatnya Nabi Adam itu ya keturunannya itu di surga. Masya Allah. Dan yang ke kiri itu yang membangkang dan masuk neraka. Jadi ketika ke kanan senyum, tertawa, ketika ke kiri menangis. Makanya diutamakan selalu di kanan terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Tapi terkecuali kalau ke toilet yang kiri kan gitu kan. Bahkan orang kita kan lupa kadang-kadang masuk masjid kaki kiri. Iya, padahal itu kita ke tempat yang baik ya, harusnya ke kanan. Dan doa dulu Allah maftah li abwaab rahmatika. Ya, Ketika betul. masuk di kamar mandi kaki kiri. Iya. Ini Gitu kan. Jadi ya gitulah orang kadang-kadang lupa gitu kan. Iya. Ya itulah harus dibiasakan kebiasaan itu harus dimulai dengan hal yang kecil-kecil. Jadi supaya kita terbiasa dengan yang baik-baik. Jadi ketika sampai ketemu Nabi Adam alaihissalam, kemudian langit kedua, malaikat Jibril meminta membuka untuk langit kedua. Dan di situ ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit kedua itu. Langit kedua. Kemudian selamat datang wahai Nabi yang soleh kepada Nabi Muhammad salam mengucapkan salam. Kemudian di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di langit ketiga. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Dan Masya Allah bahwa Nabi Muhammad SAW itu menceritakan Nabi Yusuf itu adalah mungkin setengah atau sepertiganya manusia yang terkasep lah gitu, tertampan gitu. Iya betul. Makanya Ada Siti Zulaikha kan, Siti Iya. Zulaikha itu sampai mengiris tangannya sendiri. Iya. Gitu. Kemudian langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Betul. Kemudian ya salam mengucapkan salam biasa. Kemudian ke langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Terus naik ke 6 ketemu dengan Nabi Musa. Oh, di langit ke-6. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Terus kemudian di langit ke-7-nya langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sedang duduk-duduk bersama anak-anak kecil. Oh, Masya Allah. Karena beliau ini ya. Jadi pengasuh Nabi Ibrahim ini mengasuh anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik. Masya Allah. Gitu. Jadi mengasuh. Iya, mungkin anak saya salah satu di sana. Masya Allah, Mas. Sedih saya kalau itu. Apa namanya? Mengasuh anak-anak Nabi Ibrahim. Jadi setelah itu baru naik ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Langsung ada peristiwanya sholat itu sekarang jadi 5 waktu ya. Betul. Jadi sebenarnya awalnya sholat itu diperintahkan itu 50 kali, Marina. Betul. 50 kali. Nggak kebayang ya ini 50 kali dalam kebayang sehari. 50 kali dalam sehari. Itu 24 jam. Itu mungkin setengah jam sekali azan sanggup nggak kira-kira Mbak Rina gitu?
sholat. Berapa menit sekali ya? Ya, setengah jam sekali kurang lebih kan. 30 menit sekali sholat, 30 menit sekali. 24 jam kan kita. Iya, Itu 24 jam kali 2 aja udah 48. Iya, betul. Ya kan 48 kali sholat. Itu tambah lagi 2 lagi berarti 50. Ya anggaplah 48 aja misalnya. Itu setengah jam sekali. Itu sholat. Setengah jam sekali azan. Sanggup gak kita kira-kira? 5 kali sehari juga udah. Masya Allah ya Pak Ustaz. Ya, jadi itulah kebaikan ya, kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Rasulullah, masya Allah ya, jadi malaikat Jibril itu tidak menemani Rasulullah sampai berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nggak bisa. Nah, malaikat Jibril itu kalau misal naik aja udah terbakar gitu misalnya. Kemudian ayat menceritakan, apakah Rasulullah langsung melihat wajah Allah? Kata Rasulullah, nur ala nur, kata. Jadi cahaya di atas cahaya gitu. Cahaya di atas cahaya. Jadi masya Allah, itu ketika Nabi Musa aja pengen melihat Allah ketika di dunia, bahkan nabi-nabi pun belum ada yang melihat Allah. Jadi hikmahnya itu Isra Mi'raj ini benar-benar ketika imannya sudah menancap di dalam dirinya, pasti dia percaya. Jadi ketika itu berbicara sama Allah langsung, komunikasi 50 rakaat, kemudian Nabi Musa, apa yang kau perintahkan Rabbmu kepada engkau wahai Nabi Allah gitu kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sholat sekian 50 kali. Mintalah lagi kepada Allah. Berikan, karena umatmu pasti nggak akan sanggup. Sampai berkali, berapa lagi? Turun lagi 5, 45 sampai 5. Kata Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup, kata. Stop, minta lagi ke Allah gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Saya malu gitu. Saya malu. Saya udah bolak-balik kan. 5 ini terus Allah, oke, engkau sudah istilahnya sudah dilah gitu ya, 5 farduku, maka kau kerjakan itu, kata. Tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Jadi dikali 10 kali lipat. Jadi kebaikannya umat Nabi Muhammad ini pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Setiap kebaikan yang akan dia lakukan itu dicatat 1. Ketika dia melakukan dikali 10. Masya Allah. Itu keutamaan salat. Itulah kemahabesaran Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Kita tuh umat yang terbaik. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Masya Allah. Kita tuh umat yang dikeluarkan oleh Allah, umat yang terbaik. Iya. Harumin. Jadi umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Jadi kita yang dikeluarkan dan umat yang terbaik. Jadi satu kali kesalahan itu baru niat. Kalau kesalahan itu kebaikan ya. Betul. Kebaikan baru niat aja udah dapat 1 pahala. Makanya kita diusahakan apapun yang kita lakukan, maksudnya kita niatkan misalnya mau tahajud. Jadi gini, kalau mau tahajud, misalnya kita tidur, nanti malam mau tahajud lah, itu niat kan? Iya, belum dilakukan tapi masih ada niat kebaikan ingin ya Pak. Tapi ya jangan tiap hari gitu. Niat tiap hari tapi nggak dilaksanakan gitu kan? Sama sekali gitu, nggak boleh gitu kan? Iya. Maksudnya hanya niat doang, maksudnya terus ada yang sedekah, saya pengen sedekah kayak itu, tapi hanya niat aja, tapi nggak ada terus aja gitu, ya jangan gitu juga gitu maksudnya. Jadi 10 kali kebaikan, 1 kali niat kebaikan itu dicatat sama Allah 1 kali. Kalau dia melakukan berarti kali 10. Dan 1 kali keburukan, maksudnya berniat jahat, itu belum ditulis. Sama Allah belum ditulis, sama malaikat belum ditulis. Tapi kalau dia melakukan dikali 1 kesalahan. Betapa kemurah baikan Allah kepada kita. Iya. Ya. Gitu. Betul. Jadi itulah dari itu tadi dari 50 kali salat jadi 5 rakaat dikali 10 tadi. Jadi sama dengan 50 kali salat. Jadi itulah kebaikan Allah. Ketika sampai turun dan kita harus ya ada jasanya lah. Terima kasih kepada Nabi Musa gitu. Kalau enggak masih 50 mungkin. Ini nggak sanggup kita ya. Masya Allah ya. Jadi itu keberkahan kita apabila melaksanakan sholat setiap waktunya ya. Betul. Yang wajib dan sunnahnya ya Pak Ustadz ya. Betul. Masya Allah ya. Nah ini mungkin ada ininya Pak Ustadz, hikmahnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang harus kita teladani seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, jadi terutama hikmahnya itu adalah
sholat ya. Sholat itu adalah betapa pentingnya, karena saking pentingnya Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dalam meyakini bahwa perintah sholat itu adalah suatu hal yang paling besar, paling yang utama. Karena amalan yang dihisab pertama adalah Sholat. sholat. Insya Allah kalau sholatnya semua baik, sholatnya baik, insya Allah semua baik. Insya Allah. Jadi Mbak Rina kalau mau cari calon nih, mau cari calon ini, lihat sholatnya. Betul. Sholat 5 waktu di masjid nggak dia? Untuk laki-laki. Sholat berjamaah nggak dia? Iya. Gitu. Terutama sholat subuhnya dan sholat isya-nya. Betul. Nah, kalau dia bisa menjaga sholat subuhnya dan sholat isya, bisa menjaga, apalagi menjaga kamu. Betul. Gitu ya. Bentuk pengaplikasian hidupnya itu dilihatnya dari sholat. Betul itu. Ada kisah beneran, itu kisah nyata bahwa ada seorang syekh itu, anaknya soleha dan ada pemuda yang mau melamar, dan pemuda itu dikasih istilahnya challenge lah ya. Kamu kalau mau ini, kamu sholat selama 40 hari bersama saya di sini. Karena apa? Kalau selama 40 hari dia bisa tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dijamin itu insya Allah dia terhindar dari orang munafik. Gitu, selama 40 hari. Selama 40 hari. Dan si pemuda tersebut pertama karena memenuhi janjinya pada calon mertuanya, 10 hari pertama, terus sampai 40 hari merasakan kenikmatan bagaimana dia sholat berjamaah, tidak meninggalkan takbir pertama itu, sehingga walaupun nggak nikah sama anak engkau juga nggak apa-apa. Sampai segitunya kenikmatan yang jadi tadi. Yang penting ridho lillahi ta'ala, bisa dinilai. Betul. Hikmahnya itu sekolah, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki istilahnya keadaan kita, maka perbaikilah sholat kita. Betul sekali. Gitu. Sangat setuju Pak Ustadz. Hikmahnya itu di situ ya, di perintah sholat, terus kemudian itu suatu hal yang perjalanan Isra Mi'raj itu suatu hal yang di luar logika. Betul. Keterbatasan manusia itu di luar logika. Ketika manusia itu panca inderanya terbatas, ya, maka telinga kita bisa mendengarkan sesuatu yang terbatas juga. Mata kita melihat terbatas juga. Akal kita juga terbatas. Makanya kalau kita tidak meyakini bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah suatu kebenaran dari Rasulullah, jangan berpikir secara logika, tapi berpikir secara hati. Iman. Iman itu apa nih Pak Ustadz? Keyakinan. Ya itu tadi. Seandainya kan ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj ya, ke Mekah, itu beliau duduk di depan Ka'bah. Dan masih merenungi apa yang setelah terjadi semalam. Ya, ini saya cerita maksud keimanan. Ketika Rasulullah merenungi itu, datanglah orang yang paling bodoh waktu zamannya, Abu Jahal namanya. Abu Jahal dan Abu Sufyan itu ya Mas. Abu Jahal itu dia bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan, aku semalam gini Mi'raj dari ini ke Palestina, terus kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Ya cerita dengan yang tadi bagaimana menerima wahyu sholat. Kemudian Abu Jahal kan jarang dia mendengarkan Rasulullah secara ini langsung. Jarang mau. Bahkan mungkin nggak pernah mungkin. Nah, waktu itu Abu Jahal mendengarkan dengan serius. Benar nggak nih? Kata Abu Jahal. Ya. Cerita Rasulullah ngarang atau enggak ini, masa sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh dengan kuda atau misalnya berjalan itu bisa berbulan-bulan. Ini ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Betul. Bahkan semalam gitu kan. Kata Abu Jahal, ngarang cerita aja, bohong kamu gitu kan. Kalau secara
nalar manusia gitu kan, ya Iya, cuma gitu. akal manusia terbatas, logika Iya, manusia betul. terbatas. Makanya itu, ketika Rasulullah menceritakan semua, maka Abu Jahal apa katanya? Abu Jahal berkata, wahai Muhammad katanya, apakah engkau berkenan apabila penduduk Mekah ini aku kumpulkan, engkau bercerita tentang apa yang terjadi tentang kamu tadi semalam? Iya, silahkan, kata Rasulullah. Maka dikumpulkanlah penduduk Mekah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita, itu di Bukit Abi Kubais ya, itu mungkin yang dekat dengan Mekah, itu dengan Haram, dekat Sofa lah, itu bercerita bahwa apa yang dialami Rasulullah SAW itu, cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, diceritakan semuanya. Kemudian itulah keimanan ya, keimanan seseorang Muslim itu diuji. Ya kalau istilahnya gini, alhamdulillah kita pada saat ini sudah ini ya, lahir dalam keadaan Muslim, Islam gitu, udah alhamdulillah gitu. Coba kalau kita waktu itu bersama Rasulullah, gimana coba? Pada waktu itu orang yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca, terus dia mengaku nabi. Kira-kira orang percaya nggak? Berat itu ya. Berat itu. Untuk apa? Yang benar. Wah, itu gitu kan. Kalau sekarang masih gampang kan ya. Kalau sekarang masih gampang, masih ada ustadz, masih ada media sosial, media gampang lah gitu ya, foto segala macam. Dulu gimana coba percaya? Mungkin kita nggak Allah alam gitu, mau ikut siapa gitu waktu itu. Karena kita percaya bisa nulis gitu ya, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, masih dia ngaku nabi gitu kan. Kepercayaan itu, keimanan itu kan kita, mahal sekali. Makanya sahabat yang istilahnya imannya ketika ditimbang itu tadi, Mbak Rina tanya keimanan gitu ya, gimana betul. Seperti apa ya. Nah ketika semua diceritakan itu kepada masyarakat Quraisy di Mekah, kata Abu Jahal, ada satu orang yang belum kita tanya. Abu Bakar belum ada nih katanya. Akhirnya Abu Jahal nih datangin Abu Bakar. Wah Abu Bakar, dia cerita bahwa Rasulullah begini. Terus Abu Bakar Abu Bakar ya istilahnya ke Rasulullah, dia masih menceritakan itu. Terus kemudian dia mendatangi Rasulullah. Apakah benar yang diceritakan Abu Jahal itu, bahwa Abu Jahal bercerita gini gitu. Engkau Isra dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, terus kemudian mewahyukan bahwa untuk memerintahkan sholat. Kata Rasulullah benar. Kata Abu Bakar apa? Kalau itu engkau katakan, berarti engkau benar ya Rasulullah. Jadi sudah mempercayai, Masya Allah ya. Itulah keimanan. Bahkan Abu Bakar itu, keimanannya Abu Bakar ketika ditimbang, keimanannya Abu Bakar dengan isi sekarang keimanan umatnya Nabi Muhammad, itu mungkin lebih berat keimanan Abu Bakar. Istilah Abu Bakar itu, ketika Mbak Rina bilang, ini hitam nih, Mbak Rina, percaya. Tapi saya bilang putih. Percaya nggak Mbak Rina? Enggak lah. Tapi kalau Masya Allah ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq, oh iya betul. Bukan Abu Bakar Siddiq, ketika Rasulullah mengatakan bahwa ini putih, mungkin mata saya yang salah. Saya percaya Rasulullah. Makanya keimanan Abu Bakar, Masya Allah. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq itu ya, Masya Allah. Makanya itu Abu Bakar keimanan itu, Masya Allah. Ketika ditimbang itu, Masya Allah lebih berat daripada keimanan yang sekarang itu, kaum muslimin yang sekarang itu. Jadi ketika orang tidak mempercayainya, maka Abu Bakar yang paling pertama mempercayainya. Jadi Rasulullah itu bercerita itu benar adanya, maka Abu Bakar percaya bahwa Rasulullah itu Mi'raj, Isra dan Mi'raj ke langit bertemu dengan Allah, dan itu benar adanya. Kemudian Abu Jahal istilahnya inilah ya, karena bodohnya dia, bahwa Rasulullah bercerita lagi bahwa ketika Rasulullah Isra itu melihat kafilah kaum Quraisy itu ke Palestina, itu pulang, itu ada untanya yang hilang. Untanya yang hilang? Saya baca itu kitab apa kemarin tuh, itu untanya yang hewannya yang hilang. Itu kemudian Rasulullah meneriaki, untamu ada di sebelah lembah ini, maka dia ada di sana, unta itu ada di sana. Jadi
kafilah itu langsung menemukan untanya. Dan Rasulullah bercerita bahwa kafilah itu akan datang 2 hari lagi. Dan coba kamu tanya nanti kafilah yang baru datang itu, kamu tanya, benarkah itu yang saya katakan? Nah, penduduk Mekah itu menunggu kedatangan kafilah itu yang datang itu. Menunggu, benar nggak nih yang dikatakan Rasulullah? Ketika kafilah itu datang, maka tanyalah kafilah itu, benarkah engkau kehilangan ontamu? Dan engkau, maka kafilah itu mengatakan bahwa, iya, saya kehilangan onta dan saya mendengar suara entah dari mana, suruh mencari onta saya di sebelah di sebelah lembah Maka saya mengikuti suara itu dan saya menemukan onta itu. Kenapa kamu tanya seperti ini? Padahal kafilah kami baru datang dan siapa yang memberitahumu? Yang memberitahumu adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti benar adanya. Gitu. Keimanan seorang itu langsung, oh benar. Gitu. Jadi hikmahnya itu ketika kita sebagai seorang muslim harus benar-benar mengimani yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang beriman itu adalah mengimani yang gaib. Jadi imannya benar-benar mengimani itu apa yang benar-benar terjadi. Isra dan Mi'raj itu benar adanya, apa adanya. Jadi kita sebagai kaum muslimin, orang Islam apalagi ya, kita harus mempercayai dan yakin itu. Iya. Ya, kalau nggak yakin, ya perlu dipertanyakan keislamannya gitu. Gitu Marina. Masya Allah ya. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Mungkin ini Pak Ustadz ada satu pertanyaan lagi untuk sahabat Dawis nih ya Pak Ustadz. Tentang keberangkatan kemarin selama di Aqsa nih Pak Ustadz nih ya. Ada hikmahnya mungkin atau misalkan diceritakan kejadiannya apa yang bisa terinspirasi untuk sahabat Dawis, untuk teman-teman kita yang di sana di Palestina Pak Ustadz. Ya. Iya, kalau kemarin keberangkatan itu ke Palestina itu sebenarnya ini keberangkatan itu ya kita tekankan lagi untuk jamaah ya, bahwa ke sana itu istilahnya ya kita harus benar-benar berlapang dada, menerima takdir apa yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi ada beberapa yang memang ketika ke sana itu ada yang tidak keluar visanya. Nah itu ya teman-teman. Jadi harus bertaslim ya Pak Ustadz ya. Bertawakal. Iya bertawakal juga kepada Allah. Jadi selanjutnya terserah Allah. Iya. Bertawakal itu ya kita kan udah ikhtiarnya udah mengajukan visa. Betul. Ya, daftar melalui Dago Wisata gitu kan ya. Terus kemudian kita ya ke sana gitu kan. Tapi ya kehendak Allah kita sudah tawakal semuanya, dan ada 3 orang kemarin itu yang tidak bisa masuk kemarin. Masya Allah. Tidak bisa masuk dan mereka harus kakak beradik 2, kemudian 1 lagi itu tidak masuk juga. Jadi mereka kelihatan tegar tapi dalam hatinya hancur mungkin ya. Kalau tidak menerima apa yang Allah tetapkan mungkin dia tidak terima gitu kan. Iya, dia menangis dan harus menyeberangi pakai kapal feri dari Jordan ke Mesir. Tapi tetap ada tour guide ya Ustadz ya? Nggak ada. Oh iya? Nggak ada. Jadi tidak ditemani siapapun. Walaupun dia nggak diterima sendiri, dia harus naik kapal feri. Kapal feri itu nyebrang laut dari Jordan ke Mesir. Mesir, ke Taba itu? Ya, Taba. Di New Eba Resort itu kita ketemu. Kita itu masuk ke sana dan itu benar-benar kalau memang ya di sana itu gini ya. Saya melihat orang Palestina itu ya, Masya Allah, dengan kemarin kan pas saya ke sana lagi perang ya. Pas lagi panas-panasnya. Iya, yang Rafah itu Pak Ustadz. Itu Masya Allah. Perang muncul kan 7 Oktober ya? Iya, perang munculnya betul 7 Oktober 2023 Pak Ustadz. Nah, ya. Itu kan terus Israel menggencarkan serangan-serangan kan, perang, benar-benar perang, melancarkan peperangan, dan itu sampai awal Januari itu masih panas-panasnya. Iya, itu dari apa? Dari arah Rafah ke apa? Ke border Yerusalem itu berapa ini Pak Ustadz? Di Gaza itu sampai Yerusalem, Al-Quds, itu kurang lebih 80 sampai 90 km. Ya, dari sini Bandung Purwakarta atau Bandung Garut mungkin ya. Iya, Masya Allah ya Pak Ustadz. Itu bagaimana hati tidak terguncang ya Pak Ustadz ya. Pada saat keberangkatan di sana dengan situasi kondisinya sedang perang nih Pak Ustadz. Benar. Banyak tentara di mana-mana. Iya.
Gimana Pak Ustadz ini? Terus apalagi ini peranan sebagai pembimbing yang membimbing beberapa jamaah. Gimana nih Pak Ustadz ya? Saya gini, saya selalu meminta pertolongan kepada Allah ya, doanya ini ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu la takilni nafsi tarfata ain. Terus saja meminta pertolongan, ya Allah, Engkau yang Maha hidup. Ya, Engkau tidak tidur gitu kan. Pokoknya saya selalu meminta pertolongan itu pada Allah. Selalu bertobat kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya sama jamaah itu bagi zikir pagi, zikir sore. Saya bagi buku tuh. Bapak amalkan ini. Di situ kan ada taubat kan, ada tasbih ya, zikir pagi, zikir petang itu masya Allah. Saya bagikan itu, so zikir semuanya. Jangan sampai tertinggal. Kan di situ ada istighfar juga, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, minimal 100 kali lah dalam pagi aja. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah bahwa semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Sudah dicatat 50.000 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya. Jadi benar-benar tawakal kita kepada Allah. Ketika kita memang yang melihat kondisi saudara-saudara kita ketika itu di Jericho, ketika di Yerusalem, itu kondisi penduduk Palestina itu, saya nggak melihat mereka meminta-minta walaupun dia dengan kesusahannya. Betul. Tidak meminta-minta. Beda sekali dengan kita ya Pak Ustadz ya. Saya nggak melihat meminta-minta. Mungkin anak kecil ada yang meminta tapi dimarahin sama orang tuanya. Ada kemarin di masjid itu ada yang minta emang ini tapi dimarahin sama orang tuanya. Entah orang tuanya, pokoknya dia sama orang dewasa itu tidak boleh. Iya. Itu sampai segitunya. Ya, Masya Allah. Padahal susah dalam keadaan Masya Allah itu. Itu apa, iman di tauhidnya itu ya, dalam hatinya itu Masya Allah ya Pak Ustadz. Saya tuh sering kali ya Allah melihat anak-anak ya Pak Ustadz ya, anak-anak kecil itu di pada saat perang tapi beliau masih mengingat Allah ya Pak Ustadz. Iya, betul. Itu saya yang langsung terenyuh sih Pak Ustadz. Ketauhidannya beliau ya, keimanannya itu. Keimanan warga Palestina Masya Allah itu. Jadi ya kita bisa belajar dari situlah ya. Belajar bagaimana mereka ketika dalam kesusahan hanya Allah yang menjadi sandaran. Makanya itu dalam kisah Isra itu dan Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah bukan menyandarkan istilahnya, ya dua orang yang dia cintai menjadi tameng, maka Allah menunjukkan kebesarannya gitu ya. Iya. Kebesarannya linuriyahu min ayatina gitu kan. Iya. Dan innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Allah menunjukkan kebesarannya bahwa ini loh ada aku. Iya. Apapun yang engkau sandarkan kepada selain Allah, maka kita belajar di situ. Jadi semua yang kita lakukan atau apapun kita jangan bersandar kepada manusia. Itu ya. Hikmahnya itu ya Pak Ustadz ya. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Masya Allah. Apapun Masya Allah. kita gitu Mbak Rina. Ya itulah teman-teman semuanya ya. Masya Allah nih ya. Jadi hikmah kita dalam Isra Mi'raj selalu mengingat Allah. Dan tentunya teman-teman jangan lupa ingat sholat 5 waktu ya Pak Ustadz ya. Ya teman-teman jangan lupa ya. Tetap pantengin terus untuk podcast tiap kita ya. Stay tune terus ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz Juni yang telah hadir di podcast hari ini. Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Dan teman-teman jangan lupa ya, pantengin terus, kita akan memberikan informasi podcast-podcast yang terkini tentunya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.